Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu seolah mencerminkan suasana hati para pejabat yang menghadiri rapat tertutup di istana. Para pengawal lalu lalang dengan cepat, memastikan setiap sudut ruangan steril dari gangguan. Tidak ada kesan santai, setiap langkah yang terdengar membawa beban tersendiri. Ruang rapat utama telah dipersiapkan sejak dini hari. Lampu-lampu kristal memancarkan cahaya terang yang memantul lembut pada meja panjang berlapis kayu mahoni. Para elit politik mengambil tempatnya masing-masing, mencoba menyembunyikan kegelisahan di balik wajah yang tampak tenang. Di ujung meja, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk tegak dengan ekspresi sulit ditebak. Di tangannya terdapat map tipis berisi isu-isu krusial, sementara pandangannya sesekali menyapu seluruh peserta rapat yang mulai menegakkan punggung. Tak lama kemudian, Susilo Bambang Yudhoyono memasuki ruangan dengan langkah mantap. Mantan presiden itu disambut anggukan hormat dari beberapa pejabat senior. Kehadirannya membawa aura wibawa, seperti seorang tokoh yang kembali ke gelanggang untuk memberikan penilaian terhadap generasi baru. Saat SBY duduk di sisi kanan meja, sejumlah pejabat tampak semakin tegang. Nama besar itu masih memiliki kuasa untuk menciptakan kecemasan di ruangan manapun. Namun, tidak ada seorang pun yang menduga bahwa rapat hari itu akan menjadi salah satu momen paling mengejutkan dalam sejarah politik modern. Keheningan yang muncul sebelum pembahasan dimulai terasa lebih tajam daripada perdebatan yang pernah terjadi sebelumnya. Beberapa menteri berusaha menyembunyikan kegugupannya, sementara sisanya hanya berharap rapat berjalan tanpa memicu konflik besar. Gibran membuka map perlahan, tatapannya berubah serius. Sikapnya berbeda dari rapat-rapat sebelumnya, tidak ada keraguan, tidak ada tanda ia sedang mencari pijakan. Aura kuat terpancar darinya, membuat beberapa pejabat spontan memperbaiki posisi duduk seolah sedang bersiap menghadapi arahan penting. Di sisi lain, SBY memperhatikan setiap gerakan Gibran dengan pandangan penuh kalkulasi. Seakan ia sedang menimbang apakah pemimpin muda itu siap menghadapi badai politik yang sedang menyesakkan ruang rapat tersebut. Momen hening di antara keduanya menciptakan gelombang ketegangan yang sulit diabaikan. Ketika ketua rapat mempersilakan Gibran untuk memulai pembahasan, pintu belakang tertutup perlahan dan mengeluarkan bunyi klik yang menggema. Suara kecil itu membuat semua peserta berhenti bernapas sesaat, seakan menandai bahwa tidak ada ruang untuk mundur dari pembicaraan yang akan datang. Mikrofon di depan Gibran menyala, memancarkan cahaya kecil yang menyorot wajahnya. Ia menarik napas dalam, memastikan setiap kata yang akan keluar nanti memiliki bobot yang cukup untuk didengar, dipertimbangkan, dan diingat. Semua mata langsung terarah padanya. Dengan suara stabil, Gibran akhirnya membuka rapat. Dan sejak kalimat pertamanya meluncur, semua orang di ruangan itu menyadari bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar agenda rutin. Hari itu, mereka menyaksikan awal dari perubahan besar yang akan mengguncang panggung politik nasional. Setelah Gibran membuka rapat dengan pernyataan pembuka yang ringkas namun tegas, suasana di meja panjang itu mulai terasa semakin berat. Para pejabat saling melirik, menunggu siapa yang akan berbicara lebih dulu. Tak ada satupun yang ingin menjadi pemicu keributan pada awal pertemuan, tetapi tekanan yang menumpuk membuat keheningan terasa seperti beban tambahan. Seorang menteri ekonomi akhirnya memberanikan diri menyampaikan pemaparan singkat mengenai kondisi terkini. Suaranya bergetar tipis, mencoba menjaga ritme agar tidak menyinggung siapapun. Data demi data ditampilkan, namun jelas terlihat bahwa fokus peserta rapat tidak sepenuhnya tertuju pada layar. Mereka menunggu reaksi para tokoh besar yang duduk di dua sisi meja. SBY menyimak dengan tatapan penuh perhitungan. Sesekali ia mengangguk, seolah memberi penilaian diam-diam pada setiap argumen. Wajah para menteri semakin tegang, sadar bahwa setiap kalimat bisa saja disanggah oleh sosok yang memiliki pengalaman jauh lebih panjang dari mereka. Ketika giliran pembahasan berikutnya tiba, isu keamanan nasional diangkat ke permukaan. Dua pejabat senior langsung terlibat saling bantah mengenai arah kebijakan. Suara mereka meninggi perlahan, seperti bara kecil yang mulai tumbuh menjadi percikan api. Beberapa peserta langsung menunduk, tidak ingin terlihat berpihak. Gibran mengamati situasi tanpa menyela. Pandangannya tenang, tetapi jelas menunjukkan bahwa ia sedang menilai siapa yang berbicara menggunakan logika dan siapa yang hanya terjebak emosi. Sikapnya membuat suasana semakin tegang, karena tak ada yang tahu kapan ia akan angkat suara.
SBY kemudian mengangkat tangan sedikit, meminta kesempatan berbicara. Ruangan seketika sunyi. Tak ada yang berani melanjutkan pembicaraan saat mantan presiden itu bersiap memberikan pandangan. Suaranya tenang, berwibawa, namun berisi kritik tajam mengenai pilihan strategi yang dianggapnya kurang matang. Beberapa pejabat menunduk dalam, merasa argumentasi mereka sedang disayat halus oleh kata-kata SBY. Walau tidak keras, nada kritik itu membawa bobot yang sulit ditangkis. SBY memang dikenal mampu menyampaikan keberatan tanpa harus meninggikan suara, tetapi dampaknya tetap menghantam tepat sasaran. Ketegangan meningkat ketika seorang menteri muda mencoba membalas kritik tersebut. Nada suaranya naik sedikit, menunjukkan bahwa ia tidak ingin terlihat lemah. Namun SBY menatapnya dengan tenang, membuat menteri itu kehabisan kalimat sebelum penjelasannya selesai. Ruangan kembali kaku. Perdebatan itu tidak berhenti di sana. Dua staf ahli pemerintah ikut menyampaikan pandangan, namun justru membuat suasana semakin memanas. Pendapat mereka saling bertolak belakang sehingga kata-kata yang terlempar mulai terasa pedas. Beberapa pejabat lain hanya bisa menarik napas panjang, merasa bahwa rapat itu akan berakhir kacau. Gibran lalu memiringkan tubuhnya sedikit ke depan, memberi isyarat bahwa ia ingin berbicara. Gerakan kecil itu saja sudah cukup membuat seluruh ruangan kembali diam. Para pejabat seperti menunggu gong terakhir sebelum perselisihan bertambah besar. Namun sebelum Gibran membuka mulut, SBY kembali mengajukan kritik tambahan yang terasa lebih menusuk daripada sebelumnya. Ucapannya mengandung peringatan bahwa keputusan terburu-buru bisa membawa dampak jangka panjang yang tidak diinginkan. Kata-katanya menggema, menancap kuat di telinga para peserta. Sejumlah pejabat saling berpandangan, sadar bahwa suasana rapat sudah berada di titik paling sensitif. Mereka bisa merasakan bahwa Gibran sedang menyusun tanggapan yang tidak sekadar basa-basi. Setiap detik terasa panjang, seolah seluruh ruangan sedang menahan napas menunggu sesuatu yang mungkin mengubah arah pertemuan itu sepenuhnya. Dan di momen itulah, tanpa disadari siapapun, babak baru ketegangan akan segera dimulai. Ketegangan yang menggantung di udara terasa semakin padat seiring waktu berjalan. Para pejabat duduk tegak, menunggu apa yang akan terjadi setelah kritik terakhir SBY menggema di seluruh ruangan. Semua orang menyadari bahwa suasana tidak lagi sama, ada sesuatu yang berubah secara perlahan namun pasti. Gibran masih duduk dengan posisi tenang, tetapi tatapannya kini sedikit mengeras. Ia menutup map di depannya tanpa suara, gerakan kecil yang justru membuat seluruh perhatian mengarah padanya. Tidak ada yang berani mengganggu hening itu, karena setiap detik tampak seperti bagian penting dari babak baru rapat tersebut. SBY memperhatikan gerakan itu dengan alis sedikit terangkat. Meskipun ia dikenal sabar dan sistematis, sorot matanya menunjukkan bahwa ia sedang menanti respons balik dari generasi yang lebih muda. Ada nuansa penasaran bercampur kehati-hatian. Beberapa menteri menatap layar di depannya, berpura-pura memeriksa data padahal mereka sebenarnya berusaha menyembunyikan kecemasan. Tak seorang pun ingin berada di tengah konflik antara dua figur besar yang hadir dalam ruangan itu. Ketidakpastian membuat mereka hanya bisa menunggu. Ketua rapat mencoba melanjutkan pembahasan, tetapi suara yang keluar terdengar goyah. Ia hanya mampu membaca dua kalimat sebelum akhirnya terdiam lagi. Jelas sekali bahwa suasana tidak memungkinkan siapapun untuk mengalihkan fokus dari ketegangan antara Gibran dan SBY. Momen itu semakin mendidih saat SBY bersandar pelan ke kursinya. Ia menghela napas singkat lalu menambahkan komentar baru. Kritik itu tidak keras, tetapi mengandung kesan bahwa beberapa kebijakan pemerintah saat ini terlalu berani tanpa kalkulasi mendalam. Komentar tersebut langsung menggetarkan ruangan. Beberapa peserta rapat memejamkan mata sebentar, seolah merasakan bahwa kalimat itu akan menjadi pemicu percikan yang lebih besar. Tidak ada yang menyangka SBY akan menyampaikan penilaian tambahan secepat itu. Gibran akhirnya mengangkat wajahnya. Pandangannya tertuju langsung ke arah SBY, tanpa rasa ragu sedikit pun. Sorot mata itu tidak marah, tetapi menunjukkan ketegasan seorang pemimpin yang tidak ingin menghindar dari perbedaan pandangan. Salah satu penasihat senior mencoba menyela dengan menawarkan opsi kompromi, tetapi ucapannya tak mendapat respons. Semua fokus tertuju pada dua tokoh utama yang tampaknya siap membuka babak baru dalam perdebatan itu. Keheningan kembali melanda ruangan,
kali ini lebih pekat dari sebelumnya. SBY menunggu, memberi ruang bagi Gibran untuk berbicara. Ia tidak menampilkan ekspresi bermusuhan, namun jelas ia menantikan tanggapan yang sepadan dengan kritik yang telah ia lontarkan. Perasaan itu membuat peserta lain menahan napas dalam-dalam. Gibran mengetuk meja sekali, pelan namun tegas. Suara tunggal itu memecah keheningan seperti retakan di permukaan kaca. Seluruh kepala spontan menoleh, sementara suasana terasa seperti akan bergeser ke arah yang tak terduga. Dengan nada rendah tapi jelas, Gibran membuka mulutnya untuk memberikan jawaban. Dan dari nada suaranya, para pejabat tahu bahwa kalimat berikutnya akan menjadi titik perubahan besar dalam jalannya rapat, kalimat yang akan mengantarkan mereka pada momen paling dramatis sepanjang pertemuan tersebut. Keheningan menggantung begitu berat hingga suara napas para pejabat terdengar jelas. Gibran menatap SBY tanpa berkedip, memastikan setiap orang di ruangan memahami bahwa ia siap memberikan tanggapan. Aura yang terpancar darinya berbeda dari sebelumnya, lebih dewasa, lebih berani, dan penuh ketegasan yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. SBY tetap menunggu, sikapnya tenang namun penuh wibawa. Ia tidak pernah punya kebiasaan memotong pembicaraan, terutama dalam situasi krusial. Tatapan itu seolah berkata, "Silakan, saya ingin mendengar bagaimana generasi baru menjawab." Semua yang melihatnya dapat merasakan gesekan halus antara pengalaman lama dan energi muda. Gibran perlahan menyatukan jemarinya di atas meja. Gerakannya sederhana, tetapi cukup untuk membuat seluruh peserta menahan napas. Tidak ada lagi orang yang berani mengetuk pena, memindahkan kertas, atau bahkan menggeser kursi. Rapat itu telah berubah menjadi arena adu pandang yang membungkam semuanya. Ketika Gibran mulai berbicara, suaranya tidak tinggi. Justru kelembutannya membuat seluruh ruangan semakin hening. "Pak SBY," ujarnya, "pengalaman panjang Bapak sangat berharga. Tidak pernah saya meremehkan hal itu." Kalimat pembuka itu terdengar santun, namun di balik ketenangannya ada sesuatu yang lebih dalam. Para pejabat saling melirik, mencoba menebak kemana arah ucapan Gibran berikutnya. Mereka tahu gaya bicaranya, selalu lembut di awal, tapi sering membawa kejutan pada kalimat penutup. Dan momen yang mereka tunggu tampaknya semakin dekat. Setelah jeda singkat, Gibran melanjutkan. "Hanya saja," katanya perlahan, "bangsa ini tidak bisa terus berputar pada cerita-cerita lama. Kita tidak sedang menulis ulang masa lalu, tapi membangun masa depan yang tidak bisa menunggu lebih lama." Ucapannya mengalun seperti angin, namun mengandung ketegasan yang sulit dibantah. SBY tampak sedikit mengangkat dagu, mungkin karena tidak menyangka kalimat itu keluar dengan begitu halus namun tegas. Kejutan kecil terlihat dari raut wajah beberapa pejabat senior. Mereka tahu bahwa itu bukan pernyataan biasa, itu batas yang selama ini tidak pernah ada secara terbuka. Gibran belum berhenti. Ia menambahkan kalimat yang membuat seluruh ruangan merinding. "Kita butuh keberanian, bukan ketakutan pada bayangan yang sudah lewat. Perubahan tidak datang untuk menunggu persetujuan sejarah. Perubahan datang ketika generasi hari ini memilih untuk bergerak." Suasana berubah drastis. Kata-kata itu menghantam dengan cara yang tidak keras, tetapi langsung ke inti. Teguran itu begitu lembut sehingga tidak bisa disebut serangan, namun begitu tepat sehingga tidak mungkin dianggap basa-basi. Beberapa pejabat menelan ludah tanpa sadar. SBY tidak memotong. Ia hanya diam, menatap Gibran tanpa ekspresi. Namun dari caranya memegang pulpen, terlihat jelas bahwa ia terkejut. Pulpen itu berhenti bergerak, berhenti diputar, berhenti digenggam erat. Seolah seluruh tubuhnya tersentak oleh sesuatu yang tidak terduga. Ketua rapat menunduk dalam, tidak berani memberikan reaksi apapun. Ia tahu betul bahwa momen ini adalah titik api yang akan dikenang. Ruangan terasa berubah menjadi ruang gema, di mana setiap kata yang diucapkan Gibran masih berputar-putar di udara. Ketika Gibran akhirnya menyelesaikan kalimatnya, seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan yang bahkan lebih pekat dibandingkan sebelumnya. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani bersuara. Dan semua sadar bahwa teguran halus itu tidak hanya ditujukan kepada SBY, tetapi kepada seluruh generasi yang masih berpegang pada masa lalu. Setelah Gibran mengakhiri tegurannya, suasana di ruang rapat terasa seperti berhenti bergerak. Tidak ada satupun yang berani mengeluarkan suara, seolah udara di dalam ruangan berubah menjadi dinding yang menekan setiap kata agar tidak keluar.
Para pejabat duduk kaku, menahan napas sambil menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. SBY tampak terpaku pada satu titik di meja. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan ataupun kekecewaan, namun jelas bahwa ia tidak menyangka pernyataan seberani itu muncul dari seorang pemimpin muda di hadapannya. Sorot matanya menggambarkan kebingungan singkat yang jarang terlihat dari sosok berpengalaman seperti dirinya. Pulpen yang sejak tadi ia pegang perlahan diletakkan. Gerakan itu sederhana, tetapi cukup untuk mengguncang mental para pejabat di sekelilingnya. Mereka tahu, jika SBY benar-benar merasa tersinggung, responsnya tidak akan langsung terlihat, tetapi dampaknya bisa panjang. Di sisi lain meja, Gibran tetap diam. Tidak ada tindak lanjut, tidak ada tambahan kalimat yang berlebihan. Ia duduk dengan sikap tegak, menunjukkan bahwa apa yang ia sampaikan sebelumnya sudah melalui pertimbangan matang. Ketegasan itu membuat para pejabat semakin sulit menilai bagaimana situasi akan berkembang. Salah satu menteri muda berusaha melirik ke arah koleganya, namun segera membatalkan niatnya. Tidak ada yang ingin menunjukkan reaksi terbuka, takut. Dianggap berpihak dalam ketegangan yang baru muncul antara dua figur besar itu. Senyap yang menguasai ruangan terasa seperti kabut tebal yang menutupi pandangan siapapun. Ketua rapat mencoba meraih botol air di depannya, tetapi tangannya sempat bergetar, membuat suara tutup botol terdengar lebih keras dari seharusnya. Suara kecil itu justru menambah tekanan di ruangan. Semua kepala menoleh cepat, lalu kembali menunduk dalam. SBY akhirnya menarik napas panjang, napas pertama yang terdengar jelas sejak teguran Gibran meluncur. Ia memejamkan mata sesaat, seolah sedang mencoba memahami pesan yang baru saja ia terima. Tatapan matanya saat terbuka kembali tidak lagi sama, ada campuran terkejut, kagum, dan sedikit tertahan. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti menit. Para pejabat senior menunggu kata-kata apa yang akan keluar dari bibir SBY, namun yang mereka temukan hanyalah kesunyian panjang yang semakin menciptakan gelombang kecemasan. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika SBY akhirnya mengangkat wajahnya. Namun ia tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap Gibran dalam-dalam, seolah sedang mengukur kedalaman niat dan keberanian sang wakil presiden. Tatanan politik seolah terguncang hanya oleh tatapan itu. Di ujung meja, seorang penasihat senior menggigit bibirnya pelan. Ia tahu bahwa jika SBY memilih menjawab, pertarungan verbal dapat meledak. Namun jika SBY memilih diam, artinya kata-kata Gibran benar-benar mengena. Dan itulah yang terjadi. Dalam keheningan yang semakin menyesakkan, SBY akhirnya menunduk sedikit. Tidak sebagai tanda kalah, tetapi sebagai bentuk pengakuan bahwa ia menerima teguran itu tanpa protes. Gerakan halus itu menjadi sinyal jelas bagi semua yang hadir, momen bersejarah baru saja tercipta. Gibran tidak merayakan keheningan itu. Ia hanya menutup kembali map di depannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun semua orang di ruangan itu memahami bahwa apa yang baru saja mereka lihat adalah titik balik besar dalam hubungan antara generasi lama dan baru di panggung politik nasional, titik balik yang akan terus dibicarakan jauh setelah rapat itu berakhir. Malam itu Ririn duduk sendirian di ruangan kecil yang dipenuhi berkas dan catatan. Lampu meja memancarkan cahaya kekuningan yang membuat suasana terasa semakin sunyi. Ia memandangi rangkaian dokumen yang diterimanya dari pengirim misterius sore tadi. Setiap halaman tampak seperti potongan teka-teki, namun tidak ada yang benar-benar jelas. Dirinya bimbang, antara harapan yang muncul dan rasa curiga yang terus menghantuinya. Angin dari jendela yang sedikit terbuka membuat kertas-kertas itu bergetar pelan. Ririn meraihnya dan mulai membaca ulang dari awal. Kata-kata yang tertera seolah menuntunnya masuk lebih dalam ke labirin informasi yang entah benar atau sekadar jebakan. Namun di balik rasa ragu itu, ada dorongan kuat yang membuatnya sulit melepaskan dokumen tersebut begitu saja. Di lantai bawah, para anggota timnya masih berkumpul, memeriksa ulang berkas-berkas lama yang mungkin bisa melengkapi dokumen baru itu. Mereka bertekad untuk menemukan satu celah yang selama ini terlewatkan. Meski sudah berbulan-bulan berjuang, semangat mereka belum padam. Justru ketidakpastian ini membuat mereka semakin terpacu. Ririn turun dan bergabung dengan mereka. Ia menyodorkan halaman yang menurutnya paling penting, lalu menerangkan alasannya. Para anggota tim tampak terkejut dan segera membandingkan data itu dengan arsip yang mereka miliki. Beberapa bagian memang terlihat berbeda,
namun tidak ada yang bisa menjamin kebenarannya. Suasana mendadak sunyi ketika salah satu anggota mengangkat kepala dan berkata bahwa dokumen tersebut bisa saja menjadi bukti kunci, atau justru senjata untuk menjebak mereka. Ucapan itu membuat semua orang terdiam, termasuk Ririn. Ia menatap kembali lembaran itu, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa berada di antara dua jurang yang sama-sama penuh risiko. Walau begitu, tekadnya tidak berubah. Bagi Ririn, perjuangan mereka bukan sekadar soal memenangkan persidangan, tapi tentang memastikan bahwa segala hal diuji secara terang benderang. Ia akhirnya memutuskan bahwa dokumen itu tetap akan dipresentasikan pada sidang berikutnya. Walaupun penuh tanda tanya, ia percaya bahwa kebenaran hanya bisa ditemukan jika diuji di tempat yang terbuka. Saat malam semakin larut, mereka merapikan berkas-berkas itu dengan hati-hati. Ririn kembali ke lantai atas dan berdiri di dekat jendela. Kota yang berpendar di bawahnya terasa jauh, seolah tidak terjangkau oleh pergolakan batin yang tengah ia alami. Di tengah kesunyian itu, ia menguatkan dirinya sendiri, apapun yang terjadi nanti, ia harus tetap maju. Bab 7, Ketegangan yang Memuncak. Pagi itu ruang persidangan penuh sesak oleh para pengacara, jurnalis, dan penasihat politik yang ingin mengetahui perkembangan terbaru. Ririn tiba sedikit lebih awal bersama timnya. Wajahnya tampak tenang, namun matanya memancarkan kewaspadaan. Ia membawa map berisi dokumen misterius yang semalaman dipelajari bersama anggota timnya. Meskipun penuh keraguan, ia tetap berpegang pada keyakinan bahwa hanya pengujian terbuka yang dapat menguak kebenaran. Di meja seberang, pihak lawan memperhatikan pergerakannya dengan tatapan penuh curiga. Mereka sudah mendengar kabar bahwa Ririn memiliki sesuatu yang baru, meskipun belum ada yang tahu bentuknya. Kecemasan merayap di sisi mereka, membuat suasana ruang persidangan berubah menjadi lebih intens daripada hari sebelumnya. Ketika sidang dimulai, Ririn berdiri dan meminta waktu untuk menyampaikan bukti tambahan. Suaranya jernih, tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Hakim mengangguk, memberi isyarat agar ia maju. Ia melangkah ke depan sambil membuka mapnya perlahan, memastikan seluruh perhatian tertuju padanya. Momen itu terasa sangat panjang, seolah seluruh ruangan menahan napas menunggu kejutan yang akan muncul. Para anggota timnya memperhatikan dengan gugup, namun mereka percaya pada keputusan Ririn. Di barisan belakang, beberapa pengamat politik mulai menyiapkan catatan, menduga bahwa sidang hari itu akan menjadi titik balik penting. Tidak ada seorang pun yang tahu apakah dokumen itu akan menguatkan posisi Ririn atau justru menghancurkan kredibilitasnya. Ketika halaman pertama ditampilkan, suasana langsung berubah. Para pengacara lawan menyipitkan mata, mencoba memahami maksud dari dokumen tersebut. Tidak ada yang langsung tampak mencurigakan, namun perbedaan kecil di dalamnya cukup untuk membuat mereka gelisah. Detail-detail itu, jika benar, dapat mengguncang keseluruhan narasi yang mereka bangun selama ini. Hakim meminta penjelasan lebih lanjut, dan Ririn menjelaskan dengan hati-hati tanpa memberi ruang untuk spekulasi liar. Ia menekankan bahwa dokumen ini tidak disampaikan sebagai kesimpulan, melainkan sebagai bahan untuk diuji secara hukum. Penekanan itu membuat hakim mengangguk pelan, menunjukkan bahwa sikap Ririn dianggap cukup profesional. Di sisi lain, pihak lawan makin kacau. Mereka meminta waktu untuk memeriksa dokumen tersebut. Hakim menyetujui, sehingga ruang sidang berubah menjadi arena diskusi yang penuh tekanan. Para pengacara lawan memeriksa ulang setiap detail dengan wajah tegang, sementara Ririn dan timnya menunggu, menahan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Ketika waktu pemeriksaan habis, ketua tim lawan berdiri dengan wajah pucat. Ia menyatakan bahwa dokumen tersebut, meski belum terbukti benar, memiliki struktur yang cukup kuat untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Pernyataan itu mengejutkan banyak pihak, karena sebelumnya mereka selalu meremehkan setiap langkah yang diambil Ririn. Sebagian jurnalis langsung mencatat perkembangan itu dengan mata berbinar. Mereka tahu bahwa hari itu akan menjadi bahan utama di semua berita. Tidak ada yang menyangka sidang yang semula dianggap rutin akan berubah menjadi episode penuh kejutan. Penyampaian dokumen tersebut membuat seluruh dinamika berubah dalam hitungan menit. Ririn tetap berdiri dengan tenang. Ia tidak tersenyum, tidak pula menunjukkan kemenangan. Baginya, langkah itu hanyalah satu tahap dalam perjalanan yang masih panjang. Ia memahami bahwa setiap bukti,
baik terbukti atau tidak, tetap harus diproses dengan ketelitian tinggi. Namun ia juga sadar bahwa hari itu telah membuka peluang baru bagi timnya. Saat sidang ditutup sementara, sebagian orang mendekati Ririn untuk meminta komentar. Ia hanya mengucapkan bahwa semuanya akan berjalan sesuai prosedur, tanpa menambahkan apapun. Jawaban itu semakin membuat publik penasaran, sekaligus menegaskan bahwa dirinya adalah sosok yang sulit diprediksi. Ketika ia keluar dari ruang sidang, angin sore menyambutnya dengan lembut. Ririn menatap langit seolah mencari jawaban yang belum datang. Di balik segala ketegangan, ia merasa sedikit lega karena telah mengambil langkah yang tepat. Namun ia juga sadar, badai yang lebih besar baru saja mulai terbentuk.